Ibu, bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi untuk semuanya. Jaga kesehatan, jaga hati, tetap sukacita. Hari ini tanggal 20 Oktober tahun 2020. Bacaan kitab suci yang pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 2, ayat 12 sampai dengan 22. Kristuslah damai sejahtera kita yang mempersatukan kedua belah pihak. Bacaan Injil dari Lukas bab 12 ayat 35 sampai dengan 38. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang berjaga. Dari kedua bacaan tersebut, saya memberikan tema berjaga, keharusan bagi kita. Ibu, bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, berjaga berguna bagi siapa saja. Untuk hal yang akan terjadi, namun belum tahu waktunya yang pasti, orang perlu berjaga. Anak sekolah perlu berjaga dengan belajar tekun. Jika sewaktu-waktu guru memberikan ujian secara mendadak, tetap siap. Orang-orang kampung perlu berjaga malam supaya lingkungan tetap aman dari pencuri atau tindak kejahatan apa saja. Polisi perlu berjaga bila rombongan demonstrasi di jalan membuat kerusuhan supaya bisa dikendalikan. Beberapa profesi bahkan menyebut kata jaga untuk posisi yang diembannya. Penjaga gawang, yaitu pemain sepak bola yang bertugas secara khusus menjaga gawangnya supaya tidak kemasukan bola dari musuh ataupun lawan. Penjaga pantai, yaitu orang-orang yang diberi tugas khusus menjaga pantai supaya tetap aman dari bahaya bagi para pengunjung atau wisatawan. Penjaga pasar, yaitu orang-orang yang bertanggung jawab menjaga keamanan pasar, terlebih ketika aktivitas pasar sudah selesai, situasi sepi, supaya tetap aman segala barang yang ditinggalkan. Penjaga palang pintu kereta, yaitu orang yang menjaga dan memastikan bahwa palang akan membuka atau menutup di saat kereta api lewat sehingga orang-orang selamat. Ibu, bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, beberapa waktu lalu diberitakan dalam surat kabar dan televisi bahwa penjaga toilet
di salah satu pasar di daerah Sleman, Yogyakarta terkena COVID-19. Karena hal itu, lalu 47 orang yang kontak dekat lalu diswab sebagai upaya untuk berjaga-jaga kalau sudah terjadi penularan. Kenapa perlu berjaga? Dan kenapa di beberapa tempat perlu ada penjaga? Satu hal yang pasti bahwa orang perlu siap jika ada sesuatu hal yang sewaktu-waktu terjadi atau hal yang tidak diduga-duga datang. Kalau hal terjadi adalah bahaya, misalnya banjir lahar dari gunung, atau tsunami di laut, atau kereta api datang, orang akan merasa aman dan selamat. Kondisi berjaga akan menjadikan orang bisa cepat menyelamatkan diri bila ada bahaya datang, sehingga lebih siap mencari jalan keluar yang diperlukan. Berjaga bukan hanya soal mata melek, tapi pikiran yang selalu sadar lebih penting. Dengan pikiran yang sadar atau jernih, akan lebih mudah ditemukan jalan untuk bisa keluar dari persoalan atau membebaskan diri dari bahaya yang mengancam keselamatan jiwa. Ibu, bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menegaskan agar para murid selalu berjaga-jaga. Ia mengatakan, "Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka." Dari apa yang diajarkan oleh Yesus, bisa kita tangkap bahwa orang yang berjaga-jaga akan lebih berkenan kepada Tuhan, serta akan mendapat berkat yang lebih sebagai anugerahnya, dibanding orang yang tidak pernah berjaga atau tidak sadar diri dengan situasi di sekitarnya. Orang yang berjaga pasti dengan kewaspadaan. Jangan sampai ada bahaya terlewatkan. Jangan sampai kesempatan baik hilang percuma. Jangan sampai orang lain menjadi korban karena ketidakwaspadaan. Dalam hidup rohani, tentu juga dibutuhkan demikian. Dengan selalu berupaya hidup baik pada sesama,
bertekun dalam doa, rajin mendengarkan dan merenungkan firman, menyesali diri dan membuat pertobatan setiap kali jatuh dalam dosa kesalahan. Orang akan siap jika kapan saja Tuhan datang mengambil dari kehidupan di dunia. Bagi orang yang berjaga, keselamatan Tuhan diperuntukkan baginya. Salam kasih dan doa dari saya, Romo Petrus Trimargono.